Kenalin, aku Ulfa Nur Fitri, panggil aja aku Ulfa. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Bahaudin Mudari yang ada di Madura, jurusan Sistem Informasi. Oh iya, by the way, apa kabar kalian semua? Semoga hari-hari kalian selalu baik dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas secara singkat aja tentang apa itu MySQL. Tentunya banyak di antara kalian yang masih belum tahu apa itu MySQL. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita langsung saja ke videonya. Nah, bagi para programmer ataupun mahasiswa yang sedang berkuliah di jurusan mengenai informatika atau teknologi, tentunya sudah tidak asing dengan MySQL. Apa sih sebenarnya itu MySQL? MySQL merupakan sebuah sistem manajemen database yang bersifat open source. Open source yang dimaksud adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu lembaga pusat atau individu, akan tetapi dikoordinasi oleh para pekerja yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas. MySQL ini merupakan pemrograman yang menggunakan perintah dasar Structured Query Language yang cukup populer di dunia teknologi. MySQL merupakan Relational Database Management System atau RDBMS yang digunakan untuk memanajemen atau mengelola semua data-data dan informasi suatu website yang sudah tersimpan pada server. Oh iya, Matt. MySQL dan SQL merupakan dua software yang berbeda. SQL merupakan bahasa query atau perintah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam database yang mempunyai tujuan untuk melakukan sebuah tugas. Sedangkan MySQL sendiri merupakan sebuah software yang menggunakan bahasa query tersebut. Dalam istilah pemrograman, SQL sendiri menjadi bahasa yang digunakan dalam pengambilan data pada database yang terstruktur atau relational database. Terdapat tiga bentuk SQL yang perlu diketahui. Bentuk yang pertama adalah Data Definition Language yang digunakan untuk mendefinisikan data di dalam database. Contohnya seperti perintah create yang dipakai untuk membuat tabel atau database. Bentuk yang kedua adalah Data Manipulation Language yang digunakan untuk memanipulasi, mengubah, atau mengganti isi dari database yang sudah ada. Contohnya seperti perintah insert yang dipakai untuk memasukkan data ke dalam tabel pada database. Contoh yang kedua adalah perintah update yang dipakai untuk mengubah data yang ada di dalam tabel pada database. Dan contoh yang ketiga adalah perintah delete yang dipakai untuk menghapus data di dalam tabel pada database. Bentuk yang ketiga ada data control language yang digunakan untuk memberikan hak akses database, mendefinisikan space, dan melakukan audit penggunaan database. Contohnya adalah perintah grant yang dipakai untuk memberikan izin kepada user untuk mengakses database. MySQL memiliki dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware atau perangkat lunak bermilik yang penggunaannya terbatas. Jadi, MySQL adalah database server gratis dengan lisensi GNU General Public License yang bisa dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. MySQL tentunya mempunyai beberapa fungsi. Apa aja sih fungsi dari MySQL? Fungsi utama dari MySQL adalah untuk mengelola informasi di database pada sisi server dengan menggunakan bahasa pemrograman SQL. Sedangkan fungsi lainnya adalah sebagai gudang data atau data warehousing, yang mana maksud dari data warehousing sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai sumber. Seperti yang aku katakan di awal tadi, MySQL ini cukup populer di dunia teknologi. Tentunya, MySQL cukup terkenal bukan tanpa alasan. MySQL ini mempunyai banyak kelebihan. Beberapa di antaranya adalah kelebihan yang pertama adalah fleksibilitas dan mudah digunakan. Kita dapat berubah atau memodifikasi source code sesuai dengan keinginan tanpa perlu mengkhawatirkan adanya batasan. Dan juga, proses installnya cukup sederhana dan tidak memakan banyak waktu. Kelebihan yang kedua adalah performa yang sangat baik dan memenuhi standar industri. MySQL mempunyai performa dan kecepatan yang optimal sehingga dapat membantu dalam menyimpan berbagai data dalam jumlah yang banyak.
Kelebihan yang ketiga adalah keamanan yang terjamin. Keamanan di MySQL termasuk pada level keamanan tingkat tinggi karena menggunakan access privilege system dan user account management serta verifikasi berbasis host dan enkripsi password. Kelebihan yang keempat adalah struktur tabel yang fleksibel. Struktur tabel yang ada di dalam MySQL mudah dipakai dan fleksibel seperti saat memproses alter table. Adapun kelebihan yang kelima adalah perangkat lunak yang bersifat portable. Portable di sini maksudnya ada sistem basis data dan dapat diolah dalam berbagai platform sehingga dapat dijalankan baik dari sisi Windows, Linux maupun macOS. Akan tetapi, selain kelebihan yang dimiliki oleh MySQL, MySQL juga mempunyai kekurangan. Contohnya seperti kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile, serta masih sulit untuk mengelola database dengan ukuran yang besar. MySQL mempunyai cara kerja, yaitu dimulai dari perangkat yang ingin digunakan harus terhubung ke server. Beberapa proses yang terjadi atau yang akan dijalankan yaitu MySQL membuat database yang dapat memodifikasi, menyimpan data, dan menentukan keterkaitan tabel-tabel yang ada di dalam software. Kemudian, perangkat pengguna membuat request dengan perintah spesifik menggunakan bahasa SQL. Dan kemudian, server akan menerima dan menjalankan perintah lalu memberikan atau menampilkan informasi yang diminta pengguna pada layar. Oke mate, mungkin itu aja pembahasan singkat mengenai MySQL dari aku. Semoga pembahasan yang udah aku jelasin tadi dapat bermanfaat buat kita semua. Dan semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. See you next time.